Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Kejadian pasal yang kedua. Seperti kita ketahui bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sempurna dan baik adanya. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, Allah berkata seperti ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah saudara, tiba-tiba Allah mengatakan ada sesuatu yang tidak baik. Apa itu yang tidak baik? Ternyata kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu Tuhan Allah membawa Adam dan menyuruh Adam memberi nama kepada seluruh binatang dengan sebuah tujuan saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20, manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ada sebuah perasaan dalam diri Adam bahwa kenapa tidak ada yang sepadan dengan dia? Kenapa tidak ada yang sama dengan dia ketika dia memberikan nama kepada binatang-binatang yang berpasang-pasangan? Artinya ada temannya saudara-saudara ya. Nah, ketika Adam mempunyai perasaan seperti itu, maka Allah melakukan ini saudara-saudara. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah saudara-saudara, kenapa perlu ada seorang penolong? Kenapa perlu ada seorang yang sepadan dengan dia? Mungkin ayat ini seringkali dipakai untuk bimbingan pranikah saudara-saudara ya, tetapi saya tidak akan membahas soal pernikahan. Saya akan membahas hal yang lain atau sudut pandang yang lain dari topik ini saudara-saudara. Kenapa Tuhan Allah bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Karena saudara-saudara, kalau manusia seorang diri saja, maka dia tidak bisa merefleksikan kasih di dalam dirinya. Sedangkan manusia itu memang harus merefleksikan kasih, karena Allah sendiri adalah kasih. Ketika manusia dihembusi nafas hidup oleh Allah, maka saudara dan saya memiliki sebuah potensi untuk mengasihi sesama saudara dalam hal ini. Nah, kesadaran itulah yang ingin Tuhan Allah timbulkan di dalam diri Adam. Dan hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita pun harus belajar untuk merefleksikan kasih kepada sesama kita. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, saudara saya akan bacakan ya saudara-saudara. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau saudara dan saya adalah ciptaan Allah, dihembusi nafas hidup oleh Allah, maka kita itu harus saling mengasihi. Artinya merefleksikan kasih dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, di dalam masa yang sulit ini, mari walaupun kita social distancing, kita physical distancing, kita berjauhan, tapi bukan berarti kita lupa untuk merefleksikan kasih kepada sesama kita. Bahkan di tengah-tengah masalah yang ada sekarang, mari kita belajar untuk peduli terhadap orang lain. Karena itu adalah panggilan hidup kita salah satunya. Kalau kemarin kita belajar tentang panggilan hidup tentang berkarya karena kita diberikan potensi oleh Allah untuk melakukan sebuah karya, maka hari ini kita belajar bahwa Allah memberikan potensi ilahi yaitu untuk mengasihi. Karena Allah adalah kasih, maka kita di dalam diri kita harus ada potensi ilahi kasih yang bisa kita refleksikan. Karena kasih itu harus direfleksikan dan harus direfleksikan kepada Allah, kepada sesama saudara-saudara. Ya, kalau saudara-saudara perhatikan di dalam 1 Yohanes, maka Yohanes ini banyak sekali menulis tentang kasih saudara-saudara. Bahkan dikatakan kalau orang yang tidak bisa mengasihi, dia bukan anak-anak Allah. Nah saudara-saudara, jadi mari kita belajar bersama-sama untuk merefleksikan kasih di dalam hidup kita. Bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Mari kita lakukan potensi ilahi yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, pembahasan pertama adalah tentang karya, dan sekarang kita belajar tentang potensi ilahi untuk bisa merefleksikan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.